Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'du. Pada kesempatan pagi ini kita akan menyambung pembahasan tentang sejarah perjuangan himpunan mahasiswa Islam. Namun yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah versi singkatnya ya. Jadi barangkali kalau ada kawan-kawan kader HMI yang ingin mempelajari yang lebih panjang dan yang lebih dalam, tentu kita bisa membaca masing-masing ya. Sudah ada banyak modul LK1 ataupun buku-buku tentang sejarah ke-HMI-an. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah perjuangan himpunan mahasiswa Islam. Pertama, latar belakang berdirinya HMI. Mengutip dari media nomor 7 tahun ketiga pada Rajab 1376 Hijriah atau Februari 1957 halaman 32. Pada media tersebut dicantumkan sebagai berikut. Sesungguhnya tahun-tahun permulaan riwayat HMI adalah hampir identik dengan kehidupan Lafran Pane sendiri, karena dialah yang punya andil terbanyak pada mula buka lahirnya HMI, kalau tidak boleh kita katakan sebagai tokoh pendiri utamanya. Maka dari sini kita tidak bisa melepaskan diri dari sosok seorang Lafran Pane. Maka latar belakang berdirinya HMI tentu kita harus melihat dari sudut kacamata sang tokoh pendiri itu sendiri. Nah, sesuai dengan konteksnya, latar belakang munculnya pemikiran HMI adalah pertama, penjajahan Belanda atas Indonesia dan juga tuntutan perang kemerdekaan. Kemudian kesenjangan dan kejumudan umat Islam dalam pengetahuan, pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran Islam. Yang ketiga, kebutuhan akan pemahaman, penghayatan keagamaan. Yang keempat, munculnya polarisasi politik. Yang kelima, perkembangan paham dan ajaran komunis di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Kemudian kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis. 7. Kemajemukan bangsa Indonesia. 8. Tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan. Oke, sedikit gambaran tentang keadaan Indonesia pada awal mula berdirinya HMI ya. Jadi pada masa itu Indonesia masihlah sebuah bagian negara yang kecil. Tentunya tidak seluruh wilayah Indonesia yang sekarang ini adalah wilayah Indonesia. Hanya sebahagian yang resmi dan diakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Kemudian adanya ancaman dari agresi militer Belanda terjadi 2 kali. Hal ini juga tentunya menjadi ancaman yang amat serius bagi Indonesia. Nah, kemudian adanya kesenjangan dan kejumudan umat Islam. Ada anggapan bahwa beragama Islam hanyalah sebatas ritual peribadatan, sehingga kala itu ada umat Islam yang memang mengamalkan ajaran agamanya dengan amal ibadahnya. Ada pula orang yang disebut Islam, akan tetapi mereka tidak mengerti dan tidak memahami ajaran agamanya. Bahkan yang paling parah lagi,
agama mereka Islam, tapi tindak tanduk mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam. Kemudian pada masa itu tentu amat dibutuhkan sekali adanya pemahaman dan penghayatan akan keagamaan. Kemudian pada masa itu adanya polarisasi politik dan juga disebut apa ya, pembagian sekat-sekat antar masyarakat begitu, karena adanya polarisasi politik ini. Kemudian adanya perkembangan paham dan ajaran komunis di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Jadi masyarakat dan mahasiswa itu mereka agamanya macam-macam, tetapi ajaran komunis ini mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Memang tidak keseluruhan mereka mengaku komunis, akan tetapi ada hal-hal dalam prinsip hidup mereka yang mana mereka menggunakan prinsip-prinsip dalam ajaran komunisme. Nah, kemudian kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan. Nah, kala itu perguruan tinggi mulai berdiri. Perguruan tinggi tentunya perguruan tinggi nasional atau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Di antaranya ada Gajah Mada, ada ITB, ada UII. Kemudian kemajemukan bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia kala itu meskipun masih belum seluas sekarang batas wilayahnya ya, tapi tentu saja sudah ada kemajemukan. Nah, kemudian adanya tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan dalam menghadapi masa-masa merintis kemerdekaan, bukan merintis ya, tapi mengisi kemerdekaan. Ya, tentu saja karena di awal-awal itu Indonesia seperti bayi yang baru lahir. Tentu belajar merangkak, belajar berjalan, baru bisa berlari. Nah, untuk bagian merah ini, bagian merah ini di sini adalah Republik Indonesia. Ini setelah Bung Karno Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia, maka kala itu bagian yang merah ini adalah bagian dari Republik Indonesia. Nah, kemudian bagian biru ini, bagian biru nih, ini adalah Dutch funded atau negara yang dikuasai oleh Belanda. Negara yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian yang warna keunguan ini di sini ada satu, di sini juga ada. Nah, ini adalah Dutch military occupation. Jadi tentara Belanda itu mereka berlokasi atau berpusat di daerah-daerah ini. Nah, kemudian warna yang lain ini adalah other areas under Dutch control. Dutch control. Bahasa Inggrisnya kurang bagus. Nah, ini adalah area di luar kekuasaan dari Belanda, tetapi juga di luar dari Republik Indonesia. Ya. Di sini bahkan ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur. Nah,
ini Federasi Kalimantan Timur, bahkan daerah istimewa Kalimantan Barat, Irian Barat. Kemudian berdirinya HMI didirikan oleh 15 orang perumus yang diprakarsai oleh Lafran Pane. Berdirinya pada hari Rabu Pon 1878 dalam penanggalan Jawa ya, atau tanggal 5 Februari 1947 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, di ruang perkuliahan tafsir yang kala itu diampu oleh Profesor Husain Yahya. Tempatnya adalah di Sekolah Tinggi Islam STI, Jalan Setiodiningrat nomor 5. Sekarang adalah kampus UII Yogyakarta. Pada saat itu juga telah diprakarsai baik anggaran dasar, nama organisasi, dan tanggal yang direncanakan. Kala itu juga sudah dibentuk dan sekaligus dibentuk struktur kepengurusan. Ini adalah 15 orang pendiri HMI. Lafran Pane dari Yogyakarta, Karnato Zarkashi dari Ambarawa, Dahlan Hussein dari Palembang, Siti Zainah dari Palembang, Maisarah Hilal dari Singapura, Suwali dari Jember, Yusdi Ghazali dari Semarang, kemudian Mansur, Muhammad Anwar dari Malang, Hasan Basri dari Surakarta, Marwan dari Bengkulu, Zulkarnain Bengkulu, Tayyip Razak dari Jakarta, Toha Mashhudi dari Malang, dan Bidron Hadi dari Yogyakarta. Ini adalah 15 orang pendiri yang menyepakati pada waktu itu pendirian HMI. Pada awalnya memang Lafran Pane sudah melakukan konsolidasi atau penyamaan visi kepada banyak mahasiswa tentunya di UII, akan tetapi beberapa pertemuan itu kandas dan gagal dikarenakan ada beberapa yang tidak setuju ya. Dan kebetulan ketika mata kuliah tafsir ini, mereka inilah yang hadir di ruang kelas dan semuanya alhamdulillah menerima. Kemudian tujuan berdirinya HMI kala itu adalah pertama, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Yang kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Tujuan tersebut berdasarkan persoalan yang ada di Indonesia pada saat itu, seperti yang sudah diterangkan tadi sebelumnya. Nah, kemudian HMI di tengah-tengah pertarungan ideologi masyarakat. Tadi ada yang disebut dengan polarisasi politik ya. Pemerintahan kala itu, Orde Lama, oleh Soekarno adalah pemerintahan yang dijuluki dengan Nasakom. Jadi nasionalis ada di sana, diwakili oleh Soekarno dengan partainya PNI. Kemudian ada sosialis, PSI, Bung Hatta tokohnya, dan juga Amir Syarifuddin. Kemudian agama juga, unsur-unsur agamis, religius, diwakili oleh Masyumi, yaitu oleh Pak Muhammad Nasir kala itu ya. Dan ada juga masuk unsur dari komunisme. Komunisme ini tentu saja digambarkan dengan sosok seorang Dipa Nusantara Aidit. Lalu posisi HMI kala itu bagaimana? HMI tentunya berada di jalan di mana seorang Lafran Pane dengan gagasannya, pemikirannya kala itu, dia ingin
ingin masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang beragama Islam, itu menghayati dan memahami ajaran Islam. Nah, sehingga dari gagasan dan visi pendiri HMI ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari Lafran Pane. Pemikiran yang lahir dalam pendirian HMI dari Lafran Pane adalah ia melihat dan menyadari keadaan hidup mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan belum mengamalkan ajaran agamanya secara utuh. Keadaan tersebut adalah akibat dari sistem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Tentunya sistem pendidikan masih mengadopsi dari dunia barat, ya. Kemudian karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi dan pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Bukan memperbaharui ajaran Islam, ya, hanya saja memperbaharui pemikirannya, pemahamannya, bukan memperbaharui ajarannya. Tidak. Dasar ajaran tetap sama, yaitu Al-Quran dan hadis, ya, tidak ada yang dirubah. Yang diinginkan oleh Lafran Pane adalah penyegaran terhadap pemahaman, sehingga tidak lagi tersekat kepada orang yang memahami Islam adalah ritual keagamaan saja, atau Islam adalah yang penting dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia tidak melaksanakan ajaran agamanya. Maksudnya adalah penyegaran akan pemahaman dan penghayatan dari ajaran agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka. Nah, ancaman dari agresi militer tentu menambah catatan panjang akan penghambatan kemerdekaan Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan dunia bahwa Indonesia merdeka, tentunya harus ada tenaga-tenaga yang berhimpun mengusahakan itu. Salah satunya adalah dengan mengupayakan mendirikan sebuah organisasi di kalangan mahasiswa. Dan tidak akan dapat dicapai juga tujuan tersebut kalau rakyatnya masih melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan negara Republik Indonesia ke dalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat. Jadi itulah gagasan pemikiran dari seorang Lafran Pane untuk mendirikan sebuah organisasi. Nah, kemudian adanya gagasan pembaharuan pemikiran Islam. Untuk melakukan pembaharuan dalam Islam, maka pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan umat Islam akan agamanya harus ditingkatkan ya, tidak ada yang dirubah, sehingga dapat mengetahui dan memahami ajaran Islam secara benar dan utuh. Kebenaran Islam memiliki jaminan kesempurnaannya sebagai peraturan untuk kehidupan yang dapat menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena end goals-nya dari manusia, umat Islam, tentu adalah ridha Allah. Kemudian gagasan dan visi perjuangan sosial budaya. Nah, dari tujuan awal tadi, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, kemudian yang kedua menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam ini menggambarkan pada visi perjuangan sosial budaya, di mana kita memahami bahwa Indonesia ini majemuk. Kalau saat itu kita batasi dari Sumatera dan Jawa, maka orang yang hidup di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu ragam suku, ras dan agamanya banyak sekali, sehingga tentu
apabila tidak dikelola dengan baik, maka hancurlah negara ini. Nah, kemudian sebagai perekat kemerdekaan yang baru saja diraih, tentunya harus ada keadilan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, kemudian untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam pun harus dipelajari kondisi sosial budaya secara tidak uh, agar tidak terjadi benturan kultur. Karena Islam yang diterapkan di Jawa tentu berbeda dengan yang ada di Pulau Sulawesi misalnya. Di kelompok satu tentu tidak sama, sehingga perlu adanya pendekatan kultur budaya. Nah, masyarakat muslim Indonesia yang hanya memahami ajaran Islam sebatas ritual harus diubah pemahamannya, dan keadaan sosial budaya yang telah mengakar tidak dapat diubah secara serta-merta tetapi melalui tahapan atau proses yang panjang. Nah, HMI juga memiliki komitmen keislaman dan kebangsaan sebagai dasar perjuangan. Dari tujuan awal tadi sudah tergambar jelas bahwa tujuan pertama adalah untuk mempertahankan negara. Kemudian yang kedua adalah menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Tentu secara keislaman dan kebangsaan ini adalah dua fondasi awal yang sangat kuat dalam tubuh HMI. Sehingga pada Kongres ke-9 di Malang tahun 1969 dirumuskanlah tujuan HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedua komitmen ini tidak bisa dilakukan secara institusional. Artinya institusi HMI tidak bisa melakukan ini secara kelembagaan ya. Akan tetapi ini adalah dampak dari proses pembentukan kader yang dilakukan HMI. Jadi HMI ini adalah organisasi yang berasaskan Islam. Dia juga adalah organisasi kader, di mana kader itu menurut A.S. Hornby, dia mengatakan kalau kader itu adalah sekelompok orang atau sekelompok kecil masyarakat yang dibina secara terus-menerus, secara konsisten, secara berkesinambungan, yang kemudian mereka akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar. Nah, di HMI para mahasiswa Islam akan dibina menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi yang bertopaskan Islam, bertanggung jawab. Nah, setelah mereka menyebar ke masyarakat, maka manfaat-manfaat dari mereka akan dirasakan oleh masyarakat. Itulah usaha atau dampak yang timbul dari tujuan HMI. Kemudian dalam sejarah perjuangannya HMI menjalani beberapa fase. Di sini ada 11 fase. Yang pertama, fase konsolidasi spiritual dan proses berdirinya HMI. Hal ini sudah dimulai dari tahun 1946. Kemudian fase berdiri dan pengokohannya 5 Februari sampai dengan 30 November 1947. 30 November ini adalah kongres pertama, di mana hal itu mengokohkan HMI bukan sekadar organisasi yang melahir dalam keadaan penuh sensasi, tapi mereka mengokohkan diri bahwa mereka mengadakan kongres. Tentunya sudah ada beberapa cabang sehingga mereka berani mendirikan atau mengadakan kongres. Kemudian fase perjuangan bersenjata dan perang kemerdekaan dan menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan PKI. 1947 sampai 1949, ya, agresi militer Belanda itu berakhir 1949, kemudian melalui
meja bundar 1950, maka Belanda secara sepenuhnya menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian pengkhianatan dan pemberontakan PKI, kalau tidak salah ini yang di Madiun ya. Nah setelah itu fase pembinaan dan pengembangan organisasi 1950-1963. Di sini mulailah dibentuk pedoman perkaderan dan sebagainya. Kemudian fase tantangan 1 1964-1965. Kemudian fase kebangkitan HMI sebagai pejuang Orde Baru dan pelopor kebangkitan Angkatan 66. Kemudian fase partisipasi HMI dalam pembangunan. Kemudian fase pergolakan dan pembaharuan pemikiran. Kemudian fase reformasi, fase tantangan 2, dan fase kebangkitan kembali. Ini adalah beberapa fase perjuangan HMI yang sudah dilewati oleh HMI. Nah, cukup sampai di sini sejarah singkat HMI yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada penyegaran kembali bagi kawan-kawan yang baru saja menyelesaikan LK1, atau bagi kawan-kawan yang mungkin kiranya tertarik untuk berorganisasi di perguruan tinggi namun belum menentukan pilihan. Ini adalah sekilas dari sejarah HMI. Kemudian benang merah dari materi sebelumnya, sejarah peradaban Islam dan sejarah HMI adalah, saya ulangi sedikit lagi, HMI itu mengupayakan dirinya sebagai penyambung perjuangan gerakan Islam, himpunan mahasiswa Islam. Tentunya ada dua spirit atau komitmen yang dari awal berdiri itu sudah ditancapkan di dalam sanubari kader HMI, dan pendirinya adalah semangat keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, saya harap semoga yang sudah menjadi kader HMI kembali membaca sejarah dan menghayati dan memahami tujuan, gagasan, pemikiran dari para pendiri HMI agar kita tidak tersesat di dalam HMI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Barangkali ada yang mau memberikan masukan, saya persilahkan untuk berkomentar. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.